Malaikat sing awam, malaikat yo kelas-kelasan ono sing awam, ono sing elit. Pangeran kan ngendikan ngene, kan sampean roh ben ra usul fikih ben ora bodho teman-teman. Pangeran kan ngendikan ngene ning malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati napa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat sekseni, malaikat awam, saya ulang lagi ini malaikat awam. Malaikat sekseni, aku ning bumi iku gawe khalifah. Gawe penggantiku yaiku manusa. Malaikat langsung menjawab, qalu ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut intima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Gusti masak manusa sing duwe reputasi mengalirkan darah dan punya catatan senengane ngrusak bumi, mosok jenengan dadekno khalifah. Mbok yo kita yang sering membaca tasbih sama engkau. Logikanya kenapa malaikat ini dinyak pengen disalah-salahkan? Saya ulang lagi, ini awamul malaikat, bukan kayak Jibril dan Mikail. Ini penting saya jelaskan supaya kamu tidak suudzon sama Jibril dan Mikail. Karena aku yakin sering Jibril, aku sering kampanye, itu malaikat awam. Saya niru tafsir Qurtubi, jelas tafsir Qurtubi mengatakan ini awamul malaikat, bukan kayak Jibril dan kalau ini terpelajar, gak mungkin ngomong seperti itu. Dari Imam Qurtubi. Taman delok dan tafsir, kalau setuju, ngosok malaikat papan atas kok mensomasi Tuhan. Logikanya malaikat ini salah kan gini, itu kan sama dengan mengatakan gini, Gusti, apa jiran gak mikir, manusia sing kelakuan yang ngono mbok dadekno khalifah. Meragukan saja itu kan bukti mengevaluasi perintah Tuhan. Kan kacau, jarimu kowe nasbehno aku. Harusnya kalau nasbehkan aku kan mentasbihkan, mensucikan aku dari kemungkinan salah. Malaikat awam ini kan kacau, bilang saya mentasbihkan engkau ya Allah. Makna mentasbihkan adalah saya meyakini engkau nggak pernah salah. Tapi mentasbihkan engkau nggak pernah salah, kok muni yang benar saja, masa manusia jadi paham ya Mas? Paham ya? Makanya Allah tersinggung. Ini alam mahus, kowe ora apa. Masyhur nego riwayat sampai akhirnya pangeran ngetes sih. Senajan tahu cerita rodo Israiliyat, sama malaikat dijajal, kira Harut Marut, wakilah siapa Zahroh atau siapa yang sekarang jadi Lita Zahroh. Was bareng malaikat kalah debat, saya ingin wae, menungso itu salah-salah itu tak gawe, tak gawe duwe nafsu. Aku itu karuan radhi nafsu. Gue Gusti kula tetep toat. Wae singkat cerita, mbek pangeran cara saya disuntik syahwat didonani. Rawa ngados langsung zina. Tapi orang SMS-an sih gak ngerti langsung. Dari pengiran ayo kok ngono wae. Pas singkat cerita terus dia terbang Israel iso mergo bar maksiat terus disulap pengiran jadi Zahra. Jadi lintang sebagian lintang. Meskipun cerita itu Israiliyat itu tapi itu pelajaran bagi malaikat. Kamu baik itu karena tak desain baik, yaitu tidak ada syahwat. Manusia tak kon apik tak kei syahwat. Jadi manusia itu unik. Figur yang didesain petualangan. Dikon apik tapi dikai sahabat, dikon korupsi tapi dikai moto hijau naruh duit, dikon razino tapi naruh wedok dikai sahabat. Mau seru lah, mau manusia itu seru, apa? Seru. Nah tapi apapun itu benar Imam Qurtubi itu awamul malaikat. Jadi cara berpikir awam malaikat itu, wong manusia sering salah kok jinan angkat jadi khalifah. Malaikat muteknya dok tok mikir, orang kok mikir gini, wong pangeran iku alam, pangeran iku ahkam, kok tak kritisi, mestinya Allah ngatur ya luwe per. Mulanya akhirnya kabeh kiai nak ngaji ditutup wallahu a'lam. Iku wis pinter. Mulanya kan amalan kitab gak iso wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mergo iku mesti wis bener. Allah sing luwe apa? Makanya saya termasuk orang yang matur nuwun tafsir Qurtubi. Saya baru menemukan tafsir itu karena maksudnya baru menemukan mufasir yang komentar itu. Umumnya itu tidak komentar. Imam Qurtubi berkomentar malaikat ini bukan malaikat akabirul malaikat, bukan ru'asaul malaikat, tapi awamul malaikat. Dan buktinya karena Allah punya tradisi kalau malaikat papan atas disebut namanya, tapi kalau awam disebut manusia. Dan itu sah dalam balaghah dari Imam Qurtubi. Misalnya ini contoh gampang, kira saya tersinggung misalnya. Biasa wae. Ono jamaah jalalan yang teko misalnya ndi. Kan istilah mau jamaah jalalan yang teko. Tapi nek sing teko aku mosok dibasakno ngono ngenyek. Acara aku Gus Bara mesti beda. Karena orang khusus mesti disebut. Ya iya misalnya kue di acara pernikahan. Tadi masyarakat datang semua. Jokowi,
menteri, ulama, gak mungkin, tetap disebut. Wah tadi dihadiri orang banyak, presiden yang datang itu disebut. Dan misalnya gitu, saya ngaji tafsir Jalalain ini, tekon yang acara. Contohnya jurukin mati, jurukin mantul lah misalnya. Istilahnya nak wong biasa kan didatangi semua jamaah tafsir Jalalain. Mungkin nggak saya masuk dalam bahasa itu, enggak, ini bukan urusan sombong. Nggak mungkin, mesti mereka membacakan Tuhan Gus Ba'irau. Nah, Allah punya tradisi, Jibril disebut Jibril, maka anak adual di Jibril. Quran dia, nazala bihi ruhul amin disebut. Jadi Jibril gak melebu yang malaikat di bermaksud apa? Malaikat yang protes mau, yang awam mau. Masuk akal gak? Entah pinter kan dong dibaca. Jadi ulama ya. Jadi pinter tenan. Jadi dia gampang saja cara berpikir. Gak mungkin malaikat spesial ini digelom. Maksudnya jadi harus itu apa? Rombongan itu gak mungkin. Contoh mana misalnya ini. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh. Manusa nak diuji pangeran ngene-ngene. Mungkin gak ning kono mlebu Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar. Mboten. Mboten. Manusa ya sing awam. Karena Kanjeng Nabi wal asr innal insana lafi khusr kono. Jadi sajane Nabi Muhammad umat itu nabi kula. Ramu mungkin khusus itu mesti disebut khusus nama ya atau khusus lah atau gelarnya pokoknya enggak gemblengan. Kok pinter ini. Semenjak itu aku terus seneng nih Jibril. Aku disini sempat kena nganti Jibril malah protes. Aku gak terima. Sok malaikat terpelajar kok. Nah malaikat ini yang kita harus rodok karena mereka gak setuju kita jadi khalifah ini. Sing polu atau jalur fiha majlis. Mulane ngaji kan, yang pentingnya ngaji tadi. Makanya kita harus membedakan sifat dasar malaikat itu kan tidak pernah protes sama Allah, tapi tetap saja ada awamul malaikat sing muni jalur fiha majlis fiha. Tapi apapun itu yang penting kalau jenengan anak kula ya. Pokoknya nak Allah ngendikan, iku ora usah mbok pikir, samina wa ta'ala. Kayak tadi, kowe bayangno kowe dadi majikan. Ana majikanem sing sok cerdas. Bareng mbok ngangkat, "Jele lemariku buka." Memangnya mau ngambil apa majikan? Kalau nggak urgensi, tidak penting, mbok jangan nyuruh, mangkel kan? Selalu kalau kita ngomong kudu ngene, "Le lemari ini buka, mergo apa dijupuk duwe." "Le sumure resiki, mergo aku ape adus." "Jedinge resiki, mergo aku kakwa tiga gitu majikan. Dia apa buruk ngono. Mangkel gak? Nah, melane kecerdasan itu kriminal ning aku. Makanya berbahagialah sing bodoh-bodoh ini. Ya melane Kanjeng Nabi kadang ngendikan aksaru ahli jannah al-buldu. Kakek penduduk swarga iku bodoh. Maksudnya ya ngono iku. Paham berapa menisamina? Alhamdulillah kita rasa kepengen wis bodoh. Itu nikmat dan kuat. Lha iki buat terguyon tenang, yakin tenang. Tapi rasa nyesal biasa mawon. Artinya ini adalah nak alim, muka-muka ilmu barokah. Nak bodoh mergo jenis bodoh sing aksaru ahli jannah. Jadi pas alim ya bener, pas bodoh. Makanya sampai sekarang saya kalau ditanya, Gus misalnya ada orang nikah dan kemudian suaminya itu di Malaysia atau di mana kan banyak atau TKI di Arab Saudi. Terus istrinya itu hamil, nggak mungkin yang menghamili suaminya karena suaminya di Malaysia atau di Arab Saudi. Kalau menurut jenengan gimana? Jawabnya, lah aku kiai tetap tangkap anak ibu Joli. Tapi ora tahu kumpul, Gus aku ora tahu roh. Lah aku perlu roh. Ora Gus mesti anak wong liya, nggak mungkin anake bojone. Tak takoki. Kowe ngajak cerdas-cerdas, cara mau ngajak hukum, nak ngajak hukum asal duwe bojo ya dianggap anake bojone. Macam ngono cara agama, al-walad lil firas pokoke anak iku anut bojo resmine. Seliyane gak dibahas. Tapi itu kan gak rasional. Wong bojone ora tau ngumpuli kok. Kok bojone seloro setruk. Nek omah tapi setruk. Utawa apa sing ra iso hamil? Impoten. Ora impoten. Bisa awas sing ra iso kumpul kaliane setruk sapa. Nak gula aja iso. Gula mboten. Buat ini tetap ngaji, ini tak latih ngaji fikih. Terus bojone hamil, kowe darani sing ngamili wong liya apa bojone? Tetep nak cara syarat kowe kon darani bojone, wis gak mungkin lah.
Karena agama mewajibkan kita husnudzon dan nggak boleh menisbatkan anak pada selain suaminya. Tapi nanti ini mendingin, tapi gak mungkin Gus, mesti wong liya. Wes berarti kowe pinter, darahnya aku bodoh, perkara iso mikir. Yo, oke aku sepakat barang bodoh. Tapi kita takut. Lalu wong liya itu sapa? Yo demenane itu sing biasa goncengno. Nak wong wis kadung nakal wong siji mungkin gak nakal ke wong liya. Ndak jawab ya. Bukos menisan melanggar pangeran kan gak mungkin. Wong wis kadung ora rasane lanangan liya nantang pangeran terus kemudian mbek wong liya kan kompetensinya mau enggak? Wis kadung biasa zina. Mau Gus. Lah iya cek sebut to. Lalu ketika sing zina iku wong 5 ta 10, bapake sapa? Ya ora roh. Lah ya padha bodhone akhire padha ora roh. Sekali perempuan dituduh zina sama satu orang atau dua orang, potensinya dia kalau sudah punya mental gitu, zinanya sama orang banyak apa satu orang? Ada jaminan nggak kalau dia konsisten zinanya hanya dengan satu orang? Tidak ada. Lalu kenapa kamu bilang bapaknya Zaid? Kenapa tidak nyebut yang lain? Toh potensinya raro Gus. Lah ya podo raro ya anut aturannya Allah. Pokoknya gerana itu mana itu jual. Cek mungkin ya mungkin wong ini sepenting. Tugale kaya aku takoki presiden sapa yo sing legal kok. Wis pokoke wong agama iku gampang al-walad lil firas jare nak dawe Nabi. Pokoke anak iku dinisbatno ning wong tua utawa bojo sing resiki. Soal kok ora mungkin, padha ra isane. Lah kowe mari bodoh ketika ana wong muni ngono, wah iki cerdas, logis buyutmu. Ketika kowe nuduh wong liya iku sing menzinai, misalnya dituduh Zaid. Ada enggak jaminan perempuan ini hanya zina sama Zaid? Nah, mentalnya nakal. Enggak, jawab saja. Enggak ada jaminan. Bisa saja Zaid ini Zaid dengan Zaid dengan yang lain. Lalu kenapa Anda menyebut hanya Zaid? Aroh Gus. Lah iya berarti kan aroh ya bodoh, akhirnya bodoh nih. Daripada bodoh ini anut wae syariat. Pokoknya ihtimale anak ning wong tuane. Bapak resmi ono bapak resmi ono. Mulane nek dadi wong alim. Lah iki butuh wong alim. Iki nek wong bodoh ora iso bila aku ngomong ini kira iso. Mulane aku yo mau donga yo bodoh pacarku terus kalah. Coba orang-orang yang nuduh zina, bagaimana mungkin perempuan yang kadung nakal mau zina sama orang lain, kemudian kamu yakini hanya satu lelaki hidung belang itu? Mungkin enggak? Terus mentalnya nakal loh kan? Panjang, podo raro ya. Makanya zaman Nabi, aku nak gosip zina, Nabi duka, pokoknya jong al-walad lil firas. Anak itu nisbat ning suami resmi. Nak gak mungkin, jadi Nabi, apa mungkin mengurai ini rapodo, apa-apa ini rapodo. Bujuni undang nih gonku, jadi Dawi Nabi. Diundang tenang. Masyur, tak jadi kan sama roh hukum, untuk amen anut wong awam. Beranut di pada awam ya maksudnya. Anut aslinya ya wes awam. Hilal bin Umayyah. Iku dibujuari. Ini dia lucu cerita. Ono wong sing dituduh demeni bojone jenis Sarik bin Sama. Ganteng Sarik. Hilal itu rapati ganteng ireng. Wis bayangno dhewe. Lah Hilal iku wong nabiwan wibawa. Wibawa sekali. Hilal iku ape takok ora wani. Ngongkon wong. Sale ngongkon Mustafa. Tapi Mustafa jeneng pantangan. Sing Mustafa mau nabi kan, nabi itu pilihan. Sopo kan gak apa-apa. Manane angin kan yo gak jelas. Takok ngene. Kanjeng Nabi ku ya Rasulullah, andekan lau anna rajulan wa apa tak hadis. Lau anna rajulan wajada ma'a imro'ati rajulan madza yaf'al. Gus Kanjeng Nabi wonten wong lanang mulai. Pas mulai teng omah roh bojone dikeloni wong lanang iki. Ning dhuwure. Terus madza yaf'al harus gimana ya Rasulullah? Nabi ku formal syariat. Al-bayyinah wa illa khudda ala dhuri. Di papa. Nah ora kok sing tak jilid jadi penting. Dijilid mergo apa? Dosa menuduh hadul qadzaf. Cara saiki pencemaran nama. Baik gitu. Terus apa Nabi? Kan golek seksi papat. Yo kowe kudu seksi papat. Ta ora kita tutuki dhewe. Ya mon bar Nabi. Saya gitu. Kalau golek seksi papat, sedek. Sedek rampung. Nabi mau guyu. Tapi Nabi jenenge Nabi kan gak tahu suudzon ya gak tahu curiga. Tapi muka syafa. Singkat cerita ke Hilal yang dikongkon itu. Hilal. Cerita ke Hilal. Hilal gak puas.
Oh, jadi kongkon orang jelas jawab. Nah, tak takut dhewe. Takut dhewe dari Nabi. Cung, muga-muga sing dicoba iku ora kuwe. Ya Rasulullah, ampun bertele-tele iku kula. Saya cerita. Ndak sampean ngerti beragam maksudon bae wong. Orang-orang yang sok pinter mengatakan cek iki mesti anak zina mergo bojone TKI, bojone ora tau ngumpuli. Iku omongan suudon. Kowe ora perlu melok suudon. Karena mereka pun tidak bisa membuktikan kalau zina ini sama Zaid. Misalnya uang wis kadung nakal ambek ora bojone. Potensinya juga mau nakal dengan orang lain. Kenapa harus Zaid saja yang dituduh? Panjang. Akhirnya orang itu tidak tahu juga ketika dikejar. Lalu podo ora cuma iki sawangane pinter sing kowe bodoh. Bukan buktinya nak podo bodohnya nih maksud guru ben satu-satu. Sementara agama ora kalah, nopo? Bon ya. Nabi tetap menghentikan seperti itu. Al-walad firos walil akhir al-hajar. Pokoknya anak nisbatno ning bapak. Kok sing zina ya diajak. Walil akhir al-hajar. Singkat cerita, tetap tuduhan tapi jari hilang. Tapi aku kan gak mungkin mendustakan mata saya sendiri. Wong aku roh dewi. Tapi aku ya mungkin tentang aturannya Nabi. Saya ulang lagi, Hilal sebagai orang soleh, adil, kan gak mungkin mendustakan matanya sendiri. Tapi dia juga maklumi Nabi tidak harus ngikuti Hilal karena secara hukum masalah. Terus Nabi dawuh masyhur itu, tak warai sama dalam hukum Islam. Lau yu'ton nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'at. Andaikan dalam kasus Hilal, Nabi langsung percaya sama Hilal dan memastikan sing wedok zina, bahaya enggak bagi kehidupan sosial? Bahaya sekali. Bahayanya gini, aku gedeng bojoku mantel mbok perkara orang layani kopi, orang layani turu, mantel kondo Nabi, bojoku lo zina Nabi, bojoku dirajam, aku selamat. Bahaya enggak kalau semua klaim dipercaya? Enggak, jawab saja. Bahaya sekali. Andaikan Nabi membenarkan Hilal, berarti ada syariat siapa suami yang mengatakan istrinya zina dibenarkan dan istrinya saja. Kacau enggak tatanan Islam? Enggak kacau enggak? Oh kacau sekali. Iya nak tepaan Hilal, wongnya bener. Tapi kalau orang-orang lain, gedeng bojone terus modusnya mentersangkakan, terus lagi mengkriminalkan istrinya. Iku hebat terus. Ora pokoknya hukum tetap hukum. Orang iso Kang, mulane wong mikir ben pinter. Malah memang bodoh penting ya. Soalnya bodoh pentingnya lah. Pinter bodoh ya penting. Pinter ya. Artinya sekadung bodoh terus nawae sementing niate samikna. Sekadung pinter mikir hujai pangeran. Jadi kok bodoh-bodoh wis warga. Aku ning jero ning teras pokoke ketemu. Ketemu. Gampang. Bisa diatur. Penting iman be Allah. Nah, saya rungokno. Singkat cerita terus Nabi disolusiin. Hilalnya tetap ganjel ya Rasulullah. Aku kok mendustakan mata saya itu. Piye Hilal? Nah, Hilal punya salah. Salahnya gini, kenapa dia memaksa Nabi menghukumi istrinya zina? Itu nggak fair juga. Nabi nggak bisa dong sebagai hakim, harus nunggu saksi 4. Tapi Hilal kan saja nih dia solusi. Nak dekne roh tenan bojone zina, solusinya akan gampang karek megat. Kalau pun melok-melok Nabi memastikan nak bojone apa? Zina. Artinya Hilal kan menarik-narik Nabi. Kok dia punya solusi internal yaitu dengan menceraikan. Wes, Hilal sadar ketika didhawuhi ngoten sadar. Ya Nabi tentu dawuh ya halus. Iki kan kula nyeritakno ben gampang wae. Akhirnya Hilal tapi ngeten Nabi. Kula nak megat iku gampang. Pasale kula niku ora kepengin anak iku diarani anak wong kula ora rumangsa ngeloni bojoku sekian bulan. Jadi Nabi ku ya unik. Nabi ku bar Hilal ngire ngendikan ngene kok sahabat-sahabat. Nabi ya unik. Ya rileks. Dong. Jae delok. Nak bentuk bokong pertama disebut bokong. Ingka nawasi al-alyaten al-yang bokong. Nak anak iku bokonge gede. Ahmasa sapan sing wentising ini pokoknya menyebut sekian kriteria, ada 3 kriteria. Berarti ya bener anaknya sing demen. Tapi nak anaknya ngene-ngene berarti anaknya Hilal. Singkat cerita, anaknya lahir itu persis raine demenan ora kaya raine. Tapi ukurannya mbok Nabi itu ngukurnya gak rai. Bentuk bokong ngambil bentuk sakon yo kontes yo. Sangi sore rubah, sangi sore apa?
rubah dengkul itu betis cara Jawa betis wal pokoknya wasi al yaten ahmas sasakan adlajal ainen ada 3 meripat gue pernah disebut pokoknya bokong betis meripat